Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah Fisika Kalor. Nah, kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang konsep dasar termodinamika, dan kita sekarang berada di bagian yang kedua yang merupakan lanjutan dari bagian pertama di beberapa waktu yang lalu. Nah, kita akan lanjutkan dengan state and equilibrium. State itu artinya kondisi ya atau keadaan, dan equilibrium itu adalah kesetimbangan ya. Jadi equilibrium itu adalah suatu kesetimbangan. Nah, keadaan atau state atau kondisi itu apa? Yaitu suatu deskripsi atau gambaran dari sistem, di mana kondisi ini dinyatakan ya dengan sifat-sifatnya, yaitu dengan propertiesnya. Misalnya kita memiliki kondisi awal suatu sistem kita ya, sistem kita itu yang berada di dalam silinder dan piston ini, kondisinya semacam ini, namanya state 1. Kemudian kalau dia melakukan proses ya, kemudian dia berubah ke state 2 seperti ini ya. Jadi sebelah kiri itu state 1, sebelah kanan itu state 2. Jadi state atau keadaan itu adalah deskripsi atau gambaran dari sistem itu yang dinyatakan dengan properties-propertiesnya. Nah, ini properties-propertiesnya itu ini ya. Ini yang tertulis di dalam gambar ini. Baik. Nah, equilibrium itu ada beberapa macam. Yang pertama, thermal equilibrium atau kesetimbangan thermal. Kesetimbangan thermal ini terpenuhi atau terjadi apabila temperatur itu seragam atau sama ya untuk keseluruhan sistem itu. Jadi kalau tadi sistemnya adalah suatu gas di dalam silinder piston, maka gas yang di bagian atas, bagian bawah, bagian kiri, bagian kanan, bagian tengah itu temperaturnya sama. Maka sistem itu disebut berada dalam kesetimbangan thermal. Baik, berikutnya adalah mechanical equilibrium ya, atau kesetimbangan mekanis. Ini terjadi apabila tidak ada perubahan tekanan ya di semua titik dari sistem itu terhadap waktu. Jadi kondisi tekanannya itu ajek ya, sama, tidak berubah. Kemudian ada lagi yang namanya kesetimbangan fase atau phase equilibrium, di mana ini terjadi kalau massa dari setiap fase itu mencapai level kesetimbangan ya. Jadi tidak ada perubahan fase. Sehingga perbandingan antara fase padat, fase cair, fase gas itu konstan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan chemical equilibrium atau kesetimbangan kimia. Yaitu apabila di dalam sistem itu tidak terjadi reaksi kimia ya, sehingga komposisi kimia dari sistem itu tidak berubah. Itu namanya chemical equilibrium. Nah, kita lihat contoh ini ya. Yang kiri itu before ya, sebelumnya, yang kanan itu after, setelah beberapa saat. Kita lihat di gambar yang kiri itu ini temperaturnya ya, di atas ini agak rendah, ini 20, 23, makin ke bawah itu makin tinggi ya, 30, 35, 40, 42. Tentu saja ini bukan dalam keadaan setimbang, bukan dalam keadaan equilibrium. Karena apa? Dengan berjalannya waktu, maka bagian bawah ini, ya, sistem di bagian bawah ini akan menyerahkan atau mengalirkan kalor ke atas. Yang 42 ngasihkan ke 40, ngasihkan ke 35, yang 40 nanti tentu akan naik, kemudian ngasih lagi ke sana. Lalu setelah sekian waktu tertentu terjadi kesetimbangan, yang 20, 23 itu naik, yang 30 juga naik, yang
apa namanya 35, 40, 42 ini turun ya. Akhirnya semua temperaturnya sama yaitu 32 derajat Celcius. Ini sekali lagi ini angka-angka ini untuk contoh saja ya. Yang kiri itu bukan dalam kondisi kesetimbangan, sedangkan yang kanan itu sudah dalam kondisi kesetimbangan. Nah, kalau sudah setimbang semacam ini, maka tidak ada lagi perpindahan kalor antar bagian dari sistem. Nah, tadi saya juga menyebut proses ya. Proses itu apa? Proses adalah perubahan sistem dari kondisi kesetimbangan yang satu ke kondisi kesetimbangan yang lain. Misalnya dari kondisi 1 ke kondisi 2 atau dari kondisi awal ke kondisi akhir. Nah, proses itu biasanya digambar dalam koordinat ya. Koordinatnya itu masing-masing sumbunya itu menunjukkan properti ya, properti A terhadap properti B atau properti B terhadap properti A, kemudian digambarkan ini di titik 1 ini kondisi 1 ya, state 1, kemudian sistem itu berubah gitu ya, mengalami suatu perubahan kondisi dari kondisi 1 ke kondisi 2 seperti ini. Nah, garis inilah yang disebut dengan garis proses ya, atau proses part. Jadi sekali lagi proses adalah perubahan sistem dari kondisi keseimbangan yang satu ke yang lain. Bisa awal dan akhir, tapi juga bisa masih berlanjut lagi. Nah, kemudian barangkali kita pernah mendengar ada suatu proses ya yang disebut dengan proses kuasi statik atau kuasi equilibrium. Ya, proses kuasi equilibrium ini adalah suatu proses sedemikian rupa di mana kondisinya itu seakan-akan tidak berubah ya, karena prosesnya berjalan sangat lambat. Gitu. Di misalnya ya ini gambar yang di atas ini ya, dua gambar ini. Gambar yang paling atas ini prosesnya lambat ya, ini langkah kompresi ya dari kanan ke kiri. Ini kompresi yang sangat lambat, ini cepat. Ya. Jadi kalau cepat ya akan terasa perbedaan perubahan volumenya, perubahan tekanan dari sistem itu akan terasa. Tetapi kalau perjalanan kompresi dari gerakan piston ini sangat lambat. Jadi misalnya yang bawah ini piston dari ujung kanan sampai ke suatu titik tertentu, misalnya di sini ya, itu dilakukan dalam waktu misalnya 10 detik. Nah, ini akan terasa sekali perubahan properti dari sistemnya. Tetapi kalau piston ini dari sini sampai ke sini ya dengan jarak yang sama dengan contoh yang di bawah tadi dilakukan misalnya dalam waktu 3 hari atau 4 hari gitu, maka perubahan volume, perubahan tekanan di sistem itu menjadi tidak terasa. Maka seolah-olah ya seperti kondisi statik saja, seperti tidak berubah ya. Maka proses yang seperti ini disebut dengan kuasi statik atau kuasi equilibrium. Baik, ini contoh ya, contoh gambaran proses dari kompresi piston terhadap sistem. Ya, ini gambar fisiknya semacam ini. Prosesnya pistonnya tadinya di sini, kemudian bergeser ke kiri ya, nekan menjadi di sini. Nah, lalu gambar di atasnya ini namanya adalah diagram PV. Diagram yang menunjukkan properti tekanan terhadap properti volume atau properti volume terhadap properti tekanan. Nah, ini di kondisi 1 di sini sistem ini volumenya besar. Nah, volumenya V1 besar, tapi tekanannya kecil. Tekanannya kecil sehingga ya hanya di sini tekanannya. Ya. Oke, sehingga titik 1 ini digambarkan di sini ya. Kondisinya volumenya besar, tekanannya kecil atau rendah. Tetapi begitu dikompresi, maka volumenya jadi kecil, kan jadi hanya segini saja. Ya, misalnya volume 2 itu di sini gitu ya. Nah, segini saja. Tapi tekanannya besar, tekanannya jadi ini. Ya, di sini ya, inilah titik 2.
Nah, proses atau perubahan keadaan dari keadaan satu ke keadaan dua ini, ya ini disebut dengan proses kompresi ya. Ini garis prosesnya semacam ini. Baik, nah ada beberapa proses yang sifatnya itu istimewa, ya, yang khusus. Misalnya proses isotermal. Isotermal artinya adalah suatu proses yang selama proses itu temperaturnya itu konstan, tidak berubah. Nah, ada lagi proses yang mungkin temperaturnya berubah, tapi tekanannya tidak berubah. Nah, proses yang semacam ini disebut proses isobar atau isobaric proses. Nah, kalau volumenya yang konstan, ya, volumenya yang konstan, maka proses itu disebut dengan isokorik, ya, atau ada yang menyebut dengan isometric proses. Ya, kalau volumenya itu konstan, tidak berubah. Ya, baik. Nah, suatu sistem itu disebut atau dianggap mengalami atau melakukan satu siklus apabila dia melakukan serangkaian proses di mana kondisi terakhir dari proses itu kembali ke posisi awal. Gitu ya. Jadi misalnya kita lari dari sebuah lapangan sepak bola gitu ya, misalnya awalnya dari sini, kemudian ke sana ya, ke utara, kemudian belok ke timur, belok ke selatan, kemudian kembali ke barat, dan kembali lagi ke titik awal ini, maka kita sudah melakukan kegiatan lari satu siklus ya, mengelilingi lapangan sepak bola. Ini analogi mudahnya untuk menggambarkan suatu siklus gitu ya. Baik, berikutnya kita bahas tentang temperatur dan hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 itu menyatakan bahwa dua benda pada kesetimbangan termal dengan benda ketiga, ya, mereka juga berada pada kesetimbangan termal satu sama lain. Ya, dengan kata lain, dua benda yang berada dalam keadaan termal itu keduanya mempunyai temperatur yang sama, ya, dan keduanya tidak saling bersentuhan. Nah, skala temperatur yang sering digunakan di kehidupan kita sehari-hari itu adalah sistem SI ya. Skalanya Celsius ini yang dipakai di Indonesia terutama ya. Kemudian ada lagi sistem British ya, atau English atau USC. Ini menggunakan skala Fahrenheit. Ini biasanya digunakan di negara-negara barat. Nah, skala temperatur yang sering digunakan dalam termodinamika itu adalah skala temperatur yang absolut. Ya, bukan menggunakan Celsius atau Fahrenheit, tetapi menggunakan Kelvin kalau pada sistem satuan SI dan menggunakan skala Rankine kalau kita menggunakan sistem British atau USC. Nah, ini konversinya untuk mengubah dari Celsius menjadi Kelvin itu Celsiusnya ini ditambah dengan 273,15. Nah, dalam perhitungan praktis kita sering menggunakan angka 273 saja. Kemudian dari Fahrenheit ke Rankine itu ditambah dengan 459,67 yang biasanya ini dibulatkan ya, 460 gitu. Baik, berikutnya kita bahas mengenai tekanan. Tekanan adalah gaya normal ya, atau gaya tegak lurus per satuan luas. Nah, pada sistem SI satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau sering disebut dengan Pascal. Ya, ini beberapa satuan untuk tekanan ya dan konversinya. Kita mengenal 1 bar itu adalah 100.000 Pascal atau 0,1 megapascal atau 100 kilopascal. Kalau 1 atmosfer itu hampir sama dengan 1 bar, ya, selisih sedikit. Kalau ini adalah 100.000, ini 101.325 Pascal.
atau 101,325 kilopascal atau 1, ya ini kalau dikonversi ke bar jadi 1,01325 bar. Mungkin di lapangan kita juga sering menemukan satuan tekanan kilogram force per centimeter kuadrat. Nah ini konversinya ya. Ini konversinya. Baik, nah sekarang akan kita bahas mengenai tekanan vakum, kemudian tekanan gauge dan tekanan absolut. Kalau kita gambarkan ya, ini adalah garis absolut vakum. Garis absolut vakum ini garis yang paling bawah. Artinya tidak ada lagi tekanan di bawah itu ya betul-betul vakum gitu ya, nol. Kemudian ini adalah udara atmosfer kita. Kita ukur tekanannya ya. Maka tekanan ini disebut dengan tekanan atmosfer atau P atmosfer. Besarnya ini kalau di daerah kita di Indonesia ini ya di dataran rendah ya, bukan di pucuk gunung ya. Dataran rendah, P atmosfer ini besarnya adalah 1 atmosfer absolut. Ya. Nah, semua pengukuran yang dari sini, yang nolnya itu di sini, ini disebut dengan tekanan absolut. Nah, sedangkan tekanan yang nolnya itu di sini, ya di P atmosfer ini, ya ini ke sana, ini namanya tekanan gauge. Nah, alat-alat ukur tekanan, saya ulangi sekali lagi ya, alat-alat ukur tekanan itu menggunakan sistem ini, ya, tekanan gauge. Jadi yang terukur di alat ukur tekanan itu, ya, tekanan gauge atau tekanan ukur atau tekanan relatif, gitu ya. Nah, tekanan ukur, tekanan relatif atau tekanan gauge itu bisa positif, bisa negatif. Ya, kalau negatif misalnya seperti ini. Ya, ini contohnya apa? Contohnya misalnya kita mengukur tekanan ban mobil atau ban motor. Yaitu P gauge itu ya, tekanannya itu dalam gauge. Misalnya 30 PSI, itu artinya 30 PSI gauge. Ya, kalau dijadikan absolut ya ditambah dengan tekanan atmosfernya. Misalnya tekanan atmosfernya 1 atmosfer ya 14,7 PSI. Tinggal ditambahkan saja. Nah, sebaliknya, kita juga kadang hasil ukuran kita itu negatif. Kapan itu? Misalnya pada waktu kita memvakum ya suatu sistem refrigerasi, ya, menggantikan refrigeran untuk kulkas atau untuk AC mobil, ya, itu kan mesti divakum dulu. Itu tekanannya kalau diukur itu mesti negatif. Tapi kalau dihitung absolutnya itu tidak negatif. Ya, ini ke sini. Gitu. Baik. Nah, sekarang kalau di dalam fluida, variasi tekanan terhadap kedalaman itu seperti ini ya. Kalau dinyatakan dengan tekanan gauge, maka grafiknya semacam ini. Jadi semakin ke bawah, itu tekanannya semakin besar ya. Kalau kita tuliskan tekanan di suatu titik, itu mesti tekanan atmosfer ditambah dengan rho GH. Ini kalau hasilnya adalah tekanan absolut. Kalau gauge ini ya, P gauge-nya itu ini hanya rugi aja sehingga hanya menghilangkan ini ya itu. Oke, jadi tekanan di titik 2 itu sama dengan tekanan di titik 1 ya, sama dengan P atmosfer ditambah dengan rho GH. Itu adalah kedalamannya, rho adalah densitasnya, G adalah percepatan gravitasi. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa tekanan di dalam suatu fluida itu tidak tergantung dari wadahnya ya, bentuknya seperti apa. Jadi tidak dipengaruhi oleh bentuk wadahnya. Tapi yang mempengaruhi adalah satu, itu adalah densitas dari densitas dari fluidanya. Kemudian yang kedua adalah kedalamannya. Yang ketiga gravitasi, tapi gravitasinya tentunya kan sama ya selama kita di permukaan bumi ini. Nah, sehingga dari gambar ini kita dapat mengatakan ya bahwa karena ini yang merah agak ungu ini adalah water, ya water, kemudian yang ini adalah air raksa, maka di titik A, B, C, D, E,
FG ini tekanannya sama. Karena apa? Karena rho-nya sama. Ini ya, rho-nya itu rho-nya air dan H-nya kedalamannya itu sama. Ya. Tetapi ya di titik ini, titik H ya, titik H dengan titik D ini beda. Ya, kemudian di sini ada titik I. Titik I ini dengan titik G ini tekanannya beda. Karena apa? Karena kedalamannya beda. Di I itu lebih dalam. Ya. Jadi kedalamannya lebih besar. Nah, sedangkan yang di F ini problemnya dua. Kalau kita bandingkan dengan D maupun E ya. Yang pertama kedalamannya lebih, yang kedua ini ada merkuri di sini. Merkuri itu massa jenisnya 13,6 kali lipat massa jenis air ya, sehingga di antara titik-titik di sini maka tekanan yang paling tinggi adalah di titik H. Gitu. Ya, baik, ini cara penyelesaian soal, maka ini dibuat step-step seperti itu ya.